Mulia lewat ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kami sampaikan tadi dalam muqaddimah. Walanabluwannakum, yang artinya niscaya kami betul-betul akan uji kamu sekalian bisyai'in minal khawf, dengan sesuatu yang menakutkan. Ya, takut kenapa? Bisyai'in minal khawf, ya maklum lah ya. Kalau manusia masih ada yang ditakuti, maklum. Kenapa hadirin yang mulia? Ya, ini tidak terlepas ya, sampai orang beriman hadirin yang mulia. Ini ada takutnya juga. Ya. Meskipun dia sudah yakin sama Allah, ya, yakin dengan ajaran Rasulullah, namun di situ masih ada godaan yang mana godaan tersebut, ya, itu datangnya dari aduun ladud, yakni musuh bebuyutannya anak cucu Adam, ya. Maka hadirin yang mulia, dari situlah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Allah biarkan ya musuh bebuyutan terus menggoda daripada hambanya. Kata Allah, kamu tidak bisa menggoda hambaku yang betul-betul takut samaku, yang betul-betul yakni yakin kepadaku. Sehingga hadirin yang mulia, hamba tersebut ya memperkuat dirinya, mentalnya, pikirannya, rohaninya, ya, dalam rangka yakni menghadapi ujian ini. Rasa takut, ya, takut apa hadirin yang mulia ditafsirkan dalam tulisan ayat ini, ya. Minal ju', takut lapar, ya Pak ya. Nah ini hadirin yang mulia, ya. Allah uji, ya, kita semuanya selaku hambanya, ya, dengan rasa lapar. Nah sekarang ini masih kenyang karena baru sahur, ya. Nanti kalau sudah pertengahan, ya, waktu, ya, itu sudah mulai, apalagi yang kerjaannya kerja keras, ya, yang kerja bangunan, ya, kerja di pabrik, ya, berdiri terus, ya, itu godaannya subhanallah. 2 kali lipat itu pahalanya, sudah 2 kali lipat, ya, kalau dia sabar, ya. Kalau dia ya menyerah aja dengan keadaan, ya sudah, ya, akhirnya dia memanjakan dirinya dengan berbuka. Alasannya apa? Ya. Alasannya ya kan boleh, Ustaz. Kalau orang yang udah nggak kuat berbuka, iya betul, memang boleh. Walladzina yutiquna, ya. Orang yang nggak bisa puasa itu orang tua, ya. Tapi ada Ustaz yang menyamakan pekerja keras itu, ya, dengan orang tua. Karena dia kalau nggak kerja keras, dia nggak dapat penghasilan. Iya, tapi coba kita lihat, ya, ada juga sama-sama pekerja keras, dia bisa berpuasa. Ini hadirin yang mulia, orang yang melihat ke sana, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, ya, pahalanya. Sehingga dia bisa kerja keras juga, bisa berpuasa juga. Subhanallah, Allah angkat derajat dia, bukan hanya di dunia, tetapi sampai di akhirat Allah angkat dia menjadi, ya, berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Apalagi hadirin yang mulia, Allah uji hambanya minal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ya,
apa-apa ya. Tapi kekurangan harta di tengah orang-orang yang bergelimpahan harta, jadi lebih lagi ada dahsyatnya godaan ya. Apa? Kalaulah dia tidak kuat iman ya, dia bisa menzalimi tetangganya, dia bisa menzalimi saudaranya ya, dengan apa? Mengambil haknya tanpa kebenaran. Maka hadirin yang mulia, kita bantu orang ini ya, saudara kita ya, dengan apa? Dengan menyalurkan zakat kita ya. Untuk siapa? Itu dia, untuk orang yang berkekurangan harta ya. Sehingga apa? Sehingga hajatnya terpenuhi ya. Untuk sekolah anaknya dia bisa ya. Lewat mana? Lewat scholarship ya, beasiswa dari siapa? Dari Badan Amil Zakat setempat, yang mana orang-orang kayanya kaum muslimin ya, dia berzakat di situ ya. Nah, ini hadirin yang mulia ya. Kita bantu saudara kita dalam rangka apa? Menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, binaqsim minal amwal ya, dari kekurangan harta. Apalagi hadirin yang mulia ya. Kalau orang mukmin ya, dia merasa ini hanya sebentar ya, maka dia akan terkesan ya dengan kekurangan harta, sehingga apa? Dia utamakan akhirat. Dia udah gak dapat dunia, dia utamain akhirat ya, memakmurkan masjid ya, kemudian lagi ya isi yang dengan program di masjid ya. Ustaz kan hidup bukan di masjid aja. Pernah Sayyidina Umar ya, dia menyuruh orang yang di masjid supaya keluar dari masjid berusaha. Betul, memang demikian ya. Tapi kan ada waktu-waktu yang seharusnya kita di masjid ya, minimal 5 waktu hadirin yang mulia ya, yang mana Allah perintahkan untuk kita meramaikan masjidnya. Sehingga apa? Allah beri yang istirahat bagi kaum mukminin ya. Tidak melulu itu bahasanya. Tidak selalu ya memikirkan dunia yang sementara ya. Memang kita perlu ya, tapi itu ibaratnya hadirin yang mulia, kita lagi ke WC Pak ya. Apakah kita selamanya di WC Pak? Tidak, hadirin yang mulia, hanya sekedar mengeluarkan hajat kita sudah. Setelah itu kita keluar dari WC. Begitu juga hadirin yang mulia ya. Di dunia ini ya, Allah Subhanahu wa taala uji kita ya. Uji kita binaqsim minal amwal ya. Sehingga kita berusaha karena Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hajat kita dan menguatkan kita semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah untuk ibadah ya. Sudah cukup? Ya sudah ya. Ada hadirin yang mulia, orang kerjanya hanya 2 jam Pak ya. Hanya 2 jam. Dia merasa cukup sudah. Dia perbanyak ibadah mahfaz hadirin yang mulia ya. Dengan membaca Al-Qur'an ya. Dengan memakmurkan rumah Allah ya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan dalam hidupnya ya. Ya, kecuali Pak ya, sudah memang diatur Pak ya, dalam perusahaan Pak ya, harus misalnya 8 jam ya sudah, itu memang sudah keadaannya Pak ya. Itulah ladang amalia ya. Apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga mendatangkan pahala Pak ya. Niat bekerja dunia ya, untuk dapat akhirat. Apa misalnya hadirin yang mulia, hasilnya jangan lupa 2,5%
untuk fuqara dan masakin. Untuk masjid juga saya yakin ini semuanya sudah diamalin. Tapi apabila kita bicarakan itu menguatkan iktikad kita, meyakinkan kita, ibaratnya baterai sebelum dia aus dicas lagi sehingga istiqamah, mudah-mudahan amalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal anfus dan jiwa. Hadirin yang mulia, mungkin di antara kita ada yang sudah mendahului kita dari jemaah dari saudara-saudara kita maupun saudara maupun seagama yang kita cintai, yang kita merasa kita hilang dengan berpulangnya almarhum dan almarhumah atau diri kita sendiri. Hadirin yang mulia, yang kita khawatirkan kehilangan jiwa ini. Hadirin yang mulia, kita berpikir bahwasanya kita ibadah bakal juga mati, kita enggak ibadah bakal juga mati. Ibadah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ibadah dapat celaka Kenapa? Perbuatan kita. Maka kita pilih tentunya yang telah diberi karunia dari Allah Subhanahu wa taala pemikiran untuk memikirkan pilihan yang lebih baik. Maka hari yang mulia larinya akhirnya ambil ibadah. Habiskan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bosan untuk memenuhi rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bosan untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin bahwasanya dia bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kamu gunakan. Kemarin Ustaz Zainuddin sudah sampaikan hal itu ada yang mulia, rasa takut kita ini kita salurkan untuk bagaimana kita gunakan jiwa kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia menuntut ilmu bahwa fi sabilillah, dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah orang yang mana ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang mulia sehingga waktu itu dipanggil oleh malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut takut menghadapi fase kehidupan berikutnya apa alam kubur nanti yang mana memang kita yakin semua makhluk Allah Subhanahu wa taala min bani Adam ketika masuk kubur itu kuburnya menyempit menyempit dulu. Kemudian ketika dia ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu kemudian dia bisa jawab Allahu Rabbi, itu berenang. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Muhammad nabiyyi, Muhammad nabi. Merendah lagi Pak wa ma'imamuka, Al-Quran imam. Merendah lagi, subhanallah. Terus hadirin yang mulia wa ma'iduka, agama Islam ini. Islam adalah agamaku merendah luas seluas mata memandang. Ini hadirin yang mulia ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sukses dalam menghadapi ujian